piramida kebutuhan Maslow itu sebenarnya dia teori psikologi ya. Jadi kalau teori ini ada lima, ada lima tingkatan kebutuhan manusia kalau menurut teori ini. Jadi kalau piramida kebutuhan berarti kan bentuknya piramid, kayak bentuk piramida. Nah, berarti bentuk piramida itu kan dia segitiga gitu ya. Nah, jadi yang paling besar dulu apa? Kemudian kalau ini sudah terpenuhi, maka baru dia bisa naik ke yang atasnya. Naik lagi ke atasnya, naik ke atasnya sampai yang paling atas. Nah, hierarkinya secara hierarki dia ada lima. Jadi ibaratnya gini, kalau teman-teman nih di kelas ini, jika makannya saja tidak tercukupi, minumnya tidak tercukupi, tidurnya tidak tercukupi, pakaiannya tidak tercukupi, mana mungkin gitu. Jadi bukannya mana mungkin, akan sulit teman-teman untuk melakukan pengembangan diri. Karena misalnya kebutuhan dasarnya saja belum dimiliki, belum belum ada gitu. Nah, jadi memang untuk kita bisa mencapai apa namanya kebutuhan yang paling tinggi, kebutuhan paling tinggi itu namanya aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu di mana seseorang bisa mengembangkan diri, bisa menyampaikan argumentasinya secara apa namanya menggunakan apa menyampaikan ide-idenya gitu. Nah, dia bisa mencapai tahap tersebut jika secara keamanan dia sudah dijamin. Ya, biasanya kan orang-orang ini tidak bisa aktualisasi karena mungkin kondisinya dia tidak aman misalnya gitu. Nah, kenapa ini penting dipelajari di mata kuliah ini? Karena kita perlu tahu juga bagaimana kaitan dari hierarki atau piramida kebutuhan Maslow ini dalam konteks pembelajaran. Itu. Jadi makanya dilihat lebih ke preferensi mengapa seseorang itu mau belajar bahasa Arab. Nah, kiranya seperti itu. Ya. Tadi saya sudah cek di Google Classroom. Ahmad Egi sudah hadir. Hadir Ustazah. Ahmad Egi, oke. Fatia Kutsia, Hadir Ustazah. ya Ariska Nurrahmah, Hadir Ustazah. Salsabila Rasya. Hadir Ustazah. Alhamdulillah hadir semua ya, 4 kelompok ya. Nah, oke. Sebelum masuk ke presentasi, saya kembali lagi mengingatkan kepada teman-teman mengenai eh ini bisa share mengenai desain dari perkuliahan kita dan mungkin hari ini kita akan menyepakati bersama ya tugas apa TS-nya mau kapan gitu ya. Hari ini 22 April kita akan bahas mengenai piramida kebutuhan Maslow dan pendekatan berbasis preferensi dan kebutuhan dalam pembelajaran bahasa Arab. Kelompok 4 akan presentasi. Pekan depan, kelompok 5 akan presentasi mengenai kurikulum. Ya, hakikat kurikulum, sejarah kurikulum, perkembangan kurikulum, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Kelompok 5. Kemudian, setelah itu, kita ada PTS. Nah, PTS-nya itu sudah tahu ya, mudah-mudahan sudah teman-teman sudah ngeklik link yang ini. Saya share di meeting chat dulu. Bagi yang belum klik, nah, boleh sambil dicek. Untuk UTS, instrumen atau kisi-kisinya di sini dan pengumpulannya juga di link ini. Jadi untuk UTS itu teman-teman mencari atau menemukan contoh RPP yang digunakan di sebuah sekolah, melakukan wawancara ke kakak kelas atau ke guru yang memang ada di sekolah tersebut, kemudian mendokumentasikan proses wawancara. Nah, saya tidak apa ya, tidak mewajibkan teman-teman untuk hadir ke sekolah karena biasanya kalau hadir ke sekolah mau wawancara guru biasanya gurunya minta ada surat izin dulu gitu. Nah, jadi jika itu tidak memungkinkan mungkin bisa hubungi teman-teman kakak kelas kalian yang waktu itu sudah pernah PKM di sekolah tertentu. Gitu. Nah, tugas ini sifatnya berkelompok ya. Nah, jadi nanti yang upload ke link ini satu orang saja. Satu orang saja yang upload. ah, dan itu menjadi tugas PTS-nya teman-teman. Nah, sekarang kita sepakati eh apakah teman-teman saya tanya dulu, apakah teman sudah mulai melakukan apa namanya penelusuran RPP modul ajar dan melakukan wawancara? Sudah atau belum? Belum, rata-rata belum. Oke, nggak apa-apa. Lagi nyari-nyari Ustazah. Masih mencari ya. Oke, nggak apa-apa juga. Nah, sekarang kita sepakati.
Karena kalau di kalender akademik itu awal Mei, maksudnya pekan pertama dan kedua Mei itu dosen harus sudah mengunggah nilai PTS gitu. Nah, kita sepakati kapan teman-teman akan saya berikan deadline untuk mengumpulkan PTS. Kapan maunya? Kesepakatan satu kelas ya. Saya buka kalendernya dulu. Oke, kita di hari ini, pekan depan kelompok 5 presentasi. Sebenarnya di sini nih teman-teman udah bisa mulai apa namanya melakukan wawancara atau apa namanya mencari modul ajar dan lain-lain. Nah, bulan Mei maunya kapan nih? Kita nih hari Rabu ya, 6. 6 atau 13. Deadline-nya 13 aja ya. Oke, gimana? Cukup kah waktunya saya kira ya? Karena dari awal sudah saya informasikan. Ya, Nur? Boleh aja 13. Ya, 13 ya. 13 Mei, tugas PTS sudah harus diupload. Diupload ke link yang barusan saya kirim. Dan yang upload satu orang saja. Gitu. Nanti di dalam apa namanya laporan kalian, tuliskan nama-nama anggota kelompoknya. Gitu. Ya, kiranya demikian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam presentasi. Mungkin hari ini kita kuliahnya dibatasi saja sampai pukul 2 ya karena saya ada apa namanya sambil berkegiatan ya. Jadi kita buat kuliahnya lebih ya apa namanya kompak dan efektif gitu. Silakan kepada teman-teman yang akan presentasi untuk memulai. Egi, Fatia, Rizka, Salsabila. Silakan. Siapa moderatornya? Egi Ustazah, Egi mau nunggu ya. saya screen dulu Oh ya, Ustazah. oke Egi. Oke, izin Bu Putih presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Harun Said, Iwas semua, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mengikuti matkul pada siang hari ini. Ya, semoga semuanya udah makan biar nggak sakit perut dan juga semoga kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hari. Sebentar ya teman-teman, ini masih muter buffering. Oke, teman-teman, seperti yang tadi dibilang Bu Putih, kita bakal bahas piramida Maslow. Nah, piramida Maslow ini apaan sih? Ya, kalau kita mau memahami proses belajar manusia, kita tidak bisa cuma ngelihat itu dari metode atau materinya. Ya, kita harus menelaah mengapa orang-orang tuh belajar. Ya, kenapa orang itu pengen belajar? Apa karena semata ingin pinter atau semata gabut? Ya, di sini konsep piramida kebutuhan Maslow menjadi relevan. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki tingkatan kebutuhan yang mempengaruhi motivasi mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Bahkan dalam konteks pendidikan, termasuk pembelajaran bahasa karena kita anak bahasa, motivasi ini bukan sekedar pelengkap, melainkan fondasi. Ya, fondasi yang menentukan efektivitas belajar dia. Ya. Lalu di sisi lain, pembelajaran bahasa Arab ini tidak hanya bergantung pada kebutuhan objektif, ya, tapi preferensi dari setiap individu, ya. Apakah dia belajar itu berfokus sama apa yang dia butuhkan atau
tujuan dia cuma akademik atau religius mungkin belajar bahasa Arab, atau karena akreditasi prodi, atau apa yang diinginkan atau diminati oleh mereka, kan beda-beda gitu. Nah, ketegangan antara pendekatan berbasis kebutuhan dan preferensi ini menjadi isu yang strategis dalam merancang pembelajaran yang tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan. Melalui dua perspektif ini, pembahasan akan mengarah pada analisis yang lebih tajam. Bagaimana motivasi manusia menurut Maslow dapat dilihat pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab punya. Nah, serta sejauh mana seimbangan antara kebutuhan dan preferensi dapat meningkatkan kualitas proses belajar. Ya, jadi pembelajaran itu tidak hanya soal metode, tapi juga motivasi. Nah, di sini teman-teman atau rekan-rekan menjelaskan apa itu piramida. Ya, boleh next slide kalau. Ya, dilanjutkan. Fatia. Nah, teman-teman, hari ini kita membahas tentang piramida Maslow. Nah, teori ini adalah teori psikologis motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow yang menyatakan bahwa manusia didorong oleh 5 tingkat kebutuhan hierarkis, yaitu fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, dalam bahasa Arab nih, apa aja? Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu fisik. Penjelasannya ini soal kondisi fisik siswa. Kalau misalkan kelasnya panas nih, terus atau berisik, fokus siswanya kan bakal pecah ya. Contohnya misalkan kita lagi ujian istima, tapi speakernya jelek, kresek-kresek, atau ternyata kita tuh lapar banget nih, pasti nggak bakal fokus kan dengerin kosakatanya. Nah, terus yang kedua, kebutuhan keamanan. Belajar bahasa asing itu bikin kita rentan untuk takut ngerasa salah dalam berbicara atau apapun. Nah, gimana biar kita membuat siswa itu ngerasa aman di kelas? Misalkan kalau siswanya salah dalam menyebutkan i'rab atau apa itu kita tetap mengapresiasi tanpa dijudge tapi dikasih tahu yang benar. Terus yang ketiga kebutuhan sosial. Nah, kita butuh merasa kalau kelas ini adalah tim bagi kita. Contohnya membuat kelompok belajar yang suportif, supaya kita bisa merasa kayak eh, punya teman-teman di kelas yang saling ngedukung. Terus habis itu harga diri. Penjelasannya, tiap kemajuan kecil harus dirayakan oleh kita. Misalkan waktu siswanya berhasil menjawab pertanyaan dari guru atau dosen, kita bilang mumtaz gitu atau teman-temannya bertepuk tangan. Itu membuat siswanya tuh makin semangat lagi buat buat belajar lebih banyak. Lalu yang terakhir aktualisasi diri. Contohnya kita nggak cuma ngehafal teks aja, tapi contohnya bikin puisi atau nulis sesuatu pakai bahasa Arab yang puitis atau debat ide pakai bahasa Arab secara spontan. Next slide boleh, Setia. Kemudian implementasi Maslow dalam RPP. Jangan langsung dikasih materi berat nih di menit pertama. Kita harus mulai dari level dasar. Pastikan media dan fasilitas pembelajaran mendukung. Contohnya di bagian pendahuluan. Guru melakukan sapaan hangat
dan sedikit ada bercandanya nih dalam bahasa Arab untuk mencairkan suasana. Ini gunanya agar efektif filter siswa tuh turun, agar hambatan mentalnya tuh turun. Yang kedua, level psikologis. Rencana kegiatan kelompok untuk memenuhi kebutuhan sosial. Masukkan kerja kelompok dalam langkah-langkah pembelajaran daripada cuma ceramah, buat rencana games atau role play seperti simulasi belanja di pasar Arab nih. Ini memenuhi kebutuhan sosial siswa juga karena mereka berinteraksi. Yang terakhir, sistem reward, memberikan proyek mandiri agar siswa merasa mencapai potensi tertinggi. Contohnya, eh, siswa yang aktif mencoba berbicara itu akan mendapat poin keaktifan walaupun dirinya tuh masih salah dalam berbicara. Jadi sederhananya Maslow ini mengajarkan kita untuk memanusiakan siswa dalam belajar bahasa Arab. Yang dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendekatan berbasis preferensi atau yang sering dikenal sebagai preference-based learning. Jadi, preference-based learning ini adalah strategi pembelajaran yang menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar unik siswa untuk meningkatkan pemahaman, motivasi, dan keterlibatan aktif. Pendekatan ini berfokus pada cara terbaik siswa untuk menerima dan memproses informasi. Jadi, pendekatan berbasis preference ini merupakan sebuah strategi pembelajaran yang dirancang untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar unik yang dimiliki oleh setiap siswa. Kan kita pasti tahu kalau misalkan setiap individu itu memiliki cara yang berbeda-beda dalam menerima dan mengolah informasi atau memproses informasi. Jadi setiap siswa tuh punya kecepatan dan minat yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar lewat studi kasus dan ada yang lebih suka lewat teori atau logika. Dalam pendekatan ini, metode pengajaran itu fleksibel. Jadi kita harus menyesuaikan cara ngajar dengan keunikan tiap siswanya. Jadi gimana cara mereka menerima informasi? Apakah mereka tipe yang harus lihat gambar dulu, harus dengar penjelasannya, atau malah harus praktek langsung baru dia tuh ngerti. Terus gimana cara mereka mengolah informasi? Dan tiap orang ini punya minat yang berbeda-beda. Jadi mereka ngolah informasinya juga pasti berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, pendekatan ini tidak menggunakan standar yang kaku, melainkan mencoba mencari cara terbaik agar materi yang tersampaikan sesuai dengan karakteristik masing-masing pelajar. Jadi, guru bukan lagi sekedar berdiri di depan dan bicara satu arah, tetapi menjadi desainer yang harus menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar unik setiap siswanya. Selanjutnya ada tujuan pendekatan preferensi. Yang pertama ada meningkatkan daya ingat. Jadi saat materi disampaikan melalui yang sesuai dengan minat dan gaya belajar siswanya, informasi atau materi tersebut akan lebih mudah menetap dan bertahan lama di memori masing-masing siswa. Terus selanjutnya ada membuat siswa terlibat aktif. Jadi tujuannya agar siswa belajar karena dari dorongan mereka sendiri. Jadi bukan karena paksaan nilai atau absen. Jadi kalau misalkan kita ingin menciptakan suasana kelas di mana siswa bukan hanya dengerin materi dari guru aja, tetapi mereka ikut berpartisipasi secara aktif karena mereka ngerasa kalau misalkan metode yang kita gunakan itu sangat relevan dengan diri mereka atau metode yang siswa sukai dan mereka tuh akan lebih semangat mencari tahu tanpa mereka sedang kayak belajar keras gitu. Selanjutnya yang terakhir ada mewujudkan pembelajaran berpusat pada siswa. Di pendidikan modern ini, di mana peran kita sebagai guru harus adalah memfasilitasi kebutuhan siswa.
sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan lebih efektif. Dan kita tuh harus memberikan hak pilih kepada siswa agar dapat membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri, yang mereka tuh tahu cara terbaik dirinya untuk menguasai materi yang dijelaskan. Nah, setelah kita memahami definisinya pendekatan preferensi itu apa, selanjutnya kita akan bahas kelebihan dari pendekatan preferensi. Jadi yang pertama itu adalah meningkatkan keterlibatan. Jadi ketika materi yang dibahas lewat hal-hal yang disukai oleh para siswa, mereka nggak lagi nih jadi penonton yang pasif atau kayak cuma diem-diem aja di kelas. Jadi mereka tuh akan lebih antusias untuk bertanya dan berdiskusi karena mereka ngerasa topiknya tuh relevan dengan minat mereka, gitu. Selanjutnya ada mengurangi tekanan belajar. Jadi kita tahu kalau misalkan belajar bahasa itu, terutama bahasa Arab, seringkali dianggap kayak susah, susah menegangkan. Nah, pendekatan ini membantu untuk menurunkan tingkat kecemasan tersebut. Jadi suasana kelas tuh jadi lebih santai, sehingga siswa lebih berani berekspresi tanpa takut salah. Selanjutnya adalah daya ingat yang lebih kuat. Secara psikologis, kita lebih mudah mengingat hal-hal yang memiliki kesan personal bagi kita. Dengan metode ini, kosakata atau kaidah yang dipelajari akan lebih bertahan lama di ingatan para siswa. Selanjutnya, pendekatan ini juga harus ada tantangannya atau kekurangannya, yaitu yang pertama ada persiapan guru lebih berat. Nah, ini adalah tantangan utama bagi para guru, para pengajar, karena dituntut untuk lebih kreatif dan meluangkan waktu untuk menyiapkan berbagai variasi materi yang mengakomodasi perbedaan di minat di dalam kelas. Selanjutnya adalah risiko materi tidak merata. Karena kita tuh sangat fokus pada preferensi atau minat tertentu, jadi materi inti yang sifatnya tuh menyeluruh justru tidak dapat tersampaikan secara baik atau secara seimbang. Jadi siswa tuh mungkin hanya jago di satu topik, tapi kurang di topik lainnya. Selanjutnya ada sulit diterapkan di kelas yang besar. Jadi untuk memperhatikan setiap individu, jika jumlah siswanya tuh terlalu banyak dalam satu ruangan, jadi lumayan untuk manajemen waktu dan pembagian perhatiannya itu menjadi kunci yang lumayan sulit di sini. Selanjutnya ada pendekatan berbasis kebutuhan atau kewajiban. Apa itu needs-based learning? Jadi eh, ini adalah strategi pembelajaran yang materinya disusun berdasarkan standar kurikulum atau aturan yang ditetapkan oleh lembaga sekolah. Jadi dia memastikan siswanya tuh menguasai semua materi dasar dan teori yang dianggap wajib diketahui oleh semua orang dan materinya tuh bersifat seragam. Jadi semua siswa tuh sama semua materinya dan harus disesuaikan sesuai target waktu yang ada. Contohnya kayak misalkan semua siswa tuh harus bisa nahu dasar dulu sebelum belajar yang lain. Walaupun dia tuh suka atau nggak suka sama pelajarannya. Selanjutnya ada tujuan pendekatan kebutuhan. Yang pertama ada memenuhi syarat akademik. Jadi tujuannya adalah memastikan siswa lulus kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh lembaga atau kurikulum nasional. Selanjutnya yang kedua ada standarisasi mutu. Jadi tujuannya adalah untuk menjamin setiap siswa memiliki standar kemampuan dasar yang sama dan merata. Selanjutnya adalah ada kedisiplinan belajar. Tujuannya adalah untuk membiasakan siswa untuk menguasai materi secara struktur dan sistematis dari dasar hingga tingkat lanjut. Jadi perbedaannya pendekatan berbasis kebutuhan sama
Preferensi itu adalah kalau misalkan kebutuhan, dia tuh menentukan apa yang dipelajari. Sedangkan kalau misalkan preferensi, menentukan bagaimana cara kita mempelajarinya. Jadi dalam pengajaran bahasa Arab, kita tuh nggak bisa cuma milih salah satu doang dari pendekatan yang tadi. Kalau misalkan kita cuma ngikutin pendekatan kebutuhan aja, siswa tuh mungkin pinter, tapi kayak cepet burn out atau bosan karena ya, materi doang gitu. Dan kalau misalkan preferensi doang, siswa tuh mungkin seneng, tapi target materinya tuh tidak tercapai. Jadi harus seimbang antara preferensi sama kebutuhan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Oven saja izin off cam karena sinyalnya kurang bagus. Selanjutnya ada kelebihan dari pendekatan kebutuhan. Yang pertama itu tepat sasaran. Karena materi yang diajarkan itu punya kaitan langsung dengan kehidupan siswanya atau pekerjaan siswa. Misalnya, kayak waktu itu Ustazah Putih pernah cerita yang tentang belajarnya, gimana cara TKI bisa cepat belajarnya, karena mereka belajarnya itu langsung apa yang mereka butuhin aja. Nah, yang kedua ada hemat waktu, yaitu tidak membuang waktu untuk mengajari hal-hal yang tidak akan digunakan. Jadi mereka belajar yang emang mereka butuhin buat menunjang pekerjaan mereka. Terus yang ketiga, siap pakai, yang mana siswa itu bisa langsung mempraktikkan ilmu yang didapat dalam situasi nyata. Jadi kayak misalnya tadi TKI, jadi bisa langsung buat kerja gitu. Lalu ada kekurangan pendekatan kebutuhan. Yang pertama terlalu kaku. Yang mana materi itu metodenya tuh disamaratakan semua siswa. Jadi metodenya sama terus kayak monoton aja gitu-gitu aja ya, nggak ada variasinya. Terus yang kedua ada pembelajaran pasif, yang mana dia itu berpusatnya pada guru. Jadi lebih banyak gurunya yang ngomong, jadi kayak lebih ke ceramah gitu. Ya udah cuma dengerin aja. Yang terakhir tuh risiko burnout karena adanya tekanan besar ya untuk mengajar standar nilainya. Pasti kan kalau ngajar kurikulum itu lebih berat kan ya. Oke, next slide. Lalu setelahnya ada contoh implementasi gabungan dari pendekatan berbasis preferensi dan kebutuhan. Yang pertama di sini ada kitabah atau maharatul kitabah. Contohnya, kebutuhannya itu siswa wajib menguasai penggunaan fiil mudhari. Nah, preferensinya di sini siswa gemar menggunakan media sosial. Implementasinya daripada guru itu minta siswa nulis isai di kertas, lebih baik siswa itu diminta misalnya buat thread di Twitter tentang kegiatan sehari-harinya atau konten pendek yang menggunakan bahasa Arab. Lalu yang kedua ada istima. Di sini kebutuhannya ada siswa harus bisa menangkap ide utama dari percakapan. Preferensinya siswa menyukai musik atau podcast, maka implementasinya yaitu bisa guru itu di kelas muterin lagu dari penyanyi Arab yang lagi tren. Biasanya kan kalau siswa itu dia lebih update gitu ya, apa yang lagi tren gitu. Jadi mereka kayak lebih suka karena dia siswa di sini juga suka podcast, bisa nampilin cuplikan dari podcast yang nanti siswa itu diminta buat ngerangkum isinya. Next slide. Nah, selanjutnya ada maharatul qiraah. Di sini kebutuhannya yaitu siswa harus mampu memahami ide pokok dan informasi dalam teks
bahasa Arab. Preferensinya, siswa memiliki minat pada berita terkini atau isu sosial. Misalnya isu sosialnya tentang berita olahraga atau teknologi bisa atau kuliner. Nah, cara pengimplementasinya itu daripada guru ngambil teks dari buku paket kayak biasanya, guru itu bisa ambil teks dari berita populer, misalnya dari Al Jazeera atau BBC Arabic, yang mana dia bisa ambil dari bagian gaya hidup atau olahraga. Nah, kalau misalnya siswa ini suka kuliner, guru bisa minta siswa buat baca review restoran atau resep makanan di blog yang memang memakai bahasa Arab. Nah, setelah itu siswa diminta buat cari kata kunci atau nyimpulin isi teks yang mereka baca. Yang keempat, ada kalam. Di sini kebutuhannya siswa wajib menguasai kosakata tentang pasar. Itu kayak tanya harga dan jual beli. Preferensinya, siswa memiliki minat pada bidang videografi. Cara mengimplementasinya itu dengan guru meminta siswa buat bikin vlog, misal bikin vlog di pasar, yang mana nanti ya mirip juga kayak ada Imalove gitu, dia beli apa aja kayak gitu, tapi dia menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya, nah di sini juga ada contoh sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang pertama ada visualis. Di sini antara visualis, auditory, dan kinestetik kita naruh di contoh kebutuhan yang sama, yaitu siswa wajib hafal 14 kata ganti atau domir. Pada siswa yang memiliki gaya belajar visualis, preferensinya siswa lebih cepat paham dengan gambar, warna, atau bagan. Nah, implementasinya itu bisa guru itu mewajibkan siswa buat bikin mind map atau tabel berwarna. Misalnya tuh kalau zomir kan ada zomir untuk laki-laki dan perempuan. Nah, nanti zomir laki-laki bisa dikasih warna biru dan zomir perempuan dikasih pakai warna pink, ditulis dengan warna pink gitu. Lalu yang selanjutnya ada auditory. Nah, kebutuhannya sama, yaitu siswa wajib hafal 14 kata ganti. Profesinya siswa lebih mudah ingat melalui suara atau irama. Nah, cara mengimplementasinya yaitu dengan bisa menghafal 14 kata ganti itu dengan irama atau lagu, atau siswa itu diminta buat bikin jingle sendiri gitu. Nah, selanjutnya kinestetik. Preferensinya di sini siswa harus bergerak. Cara mengimplementasinya itu dengan misalnya guru bilang huwa, nah dia harus berdiri sendiri. Nanti kalau misal hum, dia harus cari teman yang lain sampai dia 3 orang laki-laki gitu. Atau bisa juga dengan cara guru itu menempel kata huwa sampai nahnu di lantai. Nanti setiap guru bilang hum, nah siswa itu harus lompat ke kata hum itu. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Ya, di sini kita langsung ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil itu ada 3 poin kunci ya, teman-teman. Pertama itu ada psikologi adalah fondasi, bukan pelengkap. Lalu ada keseimbangan antara target dan cara. Lalu personalisasi pembelajaran. Nah, apa maksudnya sih psikologi itu fondasi bukan pelengkap? Ya, jadi penggunaan piramida Maslow ini menjelaskan bahwa kemampuan kognitif atau kemampuan dalam berpikir atau belajar itu tidak akan bekerja maksimal jika kondisi psikologisnya terganggu. Ya.
Jadi peserta didik itu dia tuh nggak bakal nyampe ke dalam tahap yang benar-benar bisa bahasa Arab kalau mereka tuh terancam, malu atau nggak dihargain gitu. Dalam contohnya mungkin ada teman saya yang pernah ngomong man satas al daiman gitu. Itu kan salah secara arti, secara makna itu kan salah. Man satas al daiman, siapa yang mau bertanya terus-terusan gitu. Nah, sebagai teman yang baik tentu saja diketawain dulu. Ya, baru baru dijelasin yang benar itu gimana. Kenapa diketawain? Agar dia tidak merasa malu, ringan gitu. Malu ringannya bareng-bareng gitu. Lalu ada keseimbangan antara target dan cara. Ini bukan antara pemburu dan hewan buruan ya, enggak. Tapi target itu adalah peserta didik dan caranya adalah metode pengajarannya. Ada dua aspek mungkin, yaitu aspek emosional dan juga aspek apa ya, fungsional. Nah, aspek fungsionalnya itu mungkin kayak peserta didik tuh mau dibawa kemana gitu, kayak apakah dia cuman diajarin supaya bisa kah atau pengen ke tujuan khusus gitu. Dan juga aspek emosionalnya itu gimana kita mencapai tahap itu bersama peserta didik kita, tapi kita bahagia gitu, kayak bahagianya tuh nggak di kita doang gitu sebagai sebagai pendidik, tapi peserta didiknya juga bahagia, nggak tertekan ya, karena kita kalau hanya berfokus pada kebutuhan, menurut kita dari kelompok 4 itu tuh akan terasa beban bagi peserta didiknya ya. Tapi kalau kita cuma fokus ke preferensi siswanya, ya siswanya mungkin senang, tapi kita nggak nyampe target kompetensi kita gitu dalam standar mengajar gitu. Lalu yang ketiga ada personalisasi pembelajaran, ya. Kesimpulannya kesimpulan besar nomor 3 ini pergeseran peran guru yang dari sumber ilmu tunggal jadi fasilitator yang empatik ya. Ajar itu mungkin dituntut makan penelitian dulu, analisis kebutuhan siswanya, juga melakukan diversi instruksi, lalu mereka kesalahan berbahasa bukan sebagai kesalahan, namun proses belajar ya, proses menuju penggunaan bahasa. Itu teman-teman. Nah, boleh di next slide. Nah, kita masuk ke si Q&A ya, quiz and answer. Oke, kalian bertanya, kami menjawab. Ada yang mau bertanya? Kita buka satu sesi aja ya teman-teman. Satu sesi berisi 3 penanya. Silakan yang mau nanya. Mungkin yang guru-guru di sini, guru-guru muda, Alia Maiza, Yasmin. Ya, yang guru-guru muda boleh nih bertanya dong, guru-guru muda. Ya, boleh Wildan Hafiz, silakan Dan bertanya. Hafiz Zaskia. Sebentar. Salsabila dengan Rida tolong dicatat ya. Dan Hafiz Zaskia dengan Haikal mau bertanya. Silakan, Egi. Oke, terima kasih Bu Putih. Wildan Hafiz dulu, boleh tafadhol soal. Oke, alhamdulillah syukron ala fursah ya sadiqi astadi nila asal Indonesia. Apa izin bertanya kepada teman-teman kelompok. Tadi kan disebutkan ya untuk penerapan ini apa namanya penerapan piramida Maslow ini kan kayak seperti kebutuhan itu kan ada level misalkan psikologis dan juga agak berat ya tadi ya kalau misalnya ada salah satu dari siswanya yang ada gangguan psikologis itu bukan Akhi? Akhi. Maaf, tadi putus-putus, bisa diulang. Afwan. Oh, ya, tadi kan kalau untuk penerapan kayak tadi piramida Maslow itu misalnya kebutuhan dan preferensi itu bisa terganggu kalau misalnya ada dari peserta didik itu yang mohon maaf nih psikologisnya terganggu. Nah, jadi pertanyaannya itu gimana penerapan dari kebutuhan dan preferensi ini ketika dalam menghadapi peserta didik yang dalam kurung memiliki gangguan psikologis atau misalnya kayak autisme atau ADHD. Sekian. Oke, terima kasih Wildan Hafiz, pertanyaannya sangat brainstorming ya. Gimana kita menanggapi siswa berkebutuhan khusus ya, gitu.
Oke, oke, lanjut. Zaskia boleh bertanya. Silakan, tafadhol visual. Ya, syukron. Kan tadi itu ada ngebahas tentang pendekatan berbasis kebutuhan dan preferensi dalam pembelajaran bahasa Arab. Saya pengen nanya, gimana sih kita ngukur itu berhasil atau enggaknya secara objektif? Dah, itu aja. Makasih. Oke, terima kasih Zaskia pertanyaannya. Next question. Lanjut, Haikal, silakan boleh bertanya. Oke, terima kasih Bapak Egi atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya, usaha saya izin off cam karena lagi sakit. Pertanyaan saya tuh mirip sama Zaskia, yaitu kan tadi udah jelasin nih pendekatan preferensi dan juga pendekatan kebutuhan. Nah, menurut kelompok kalian nih dari dua pendekatan tersebut efektif gak sih dalam kegiatan belajar mengajar di zaman sekarang? Syukron. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin kita minta waktu 2 sampai 3 menit ya buat nyiapin jawabannya. Nanti kita langsung jawab pertanyaan satu-satu dari Wildan Hafiz ya. Terima kasih. Sesi satu pertanyaan kami tutup. Egi maaf, sesi 1 tadi siapa aja yang bertanya Egi? Saya tadi keputus. Sesi satu itu ada Wildan Hafiz, ada Lah, Zaskia, Wildan, sama Haikal. Zaskia, Haikal. Apa tentang apa pertanyaannya? Wildan Hafiz itu gimana cara kita menanggapi atau menghadapi siswa memiliki kebutuhan khusus, Ustazah, seperti Heeh, ADHD atau heeh, maaf, Down syndrome ini salah heeh, satunya ya, autisme. heeh. Kalau Kalau, kalau Zaskia itu parameter keberhasilan secara objektif, Ustazah. terus Lalu Haikal, yang Haikal itu apakah masih efektif eh, piramida Maslow ini dalam apa namanya? Dalam kegiatan ajar mengajar di zaman sekarang gitu, Ustazah. heeh, Kurang heeh, lebih kayak gitu. heeh. Oke, silakan didiskusikan dulu ya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Wildan. Bagaimana sih penerapan Maslow ini untuk peserta didik yang mempunyai masalah psikologis atau ADHD ya, Wildan? Nah, biasanya peserta didik ADHD ini sering memiliki masalah dengan regulasi energi dan fokus. Nah, diciptakan jeda gerak bagi mereka dan penggunaan fidget toys agar anak ADHD ini eh, bisa menyalurkan energi motorik agar otak mereka bisa fokus. Kemudian ciptakan rutinitas kelas yang konsisten, lingkungan yang teratur, lingkungan yang teratur, mengurangi kecemasan dan membantu mereka merasa aman dalam belajar. Kemudian berikan kasih sayang dan penerimaan. Hapus stigma negatif, anak perlu merasa diterima oleh gurunya dan teman agar tidak merasa terisolasi akibat gangguannya. Kemudian apresiasi kepada kemajuan kecil mereka, fokus pada kelebihannya untuk membangun kembali kepercayaan diri yang sering jatuh akibat kritik. Kemudian berikan kebebasan berekspresi melalui minat khusus mereka. Saat kebutuhan dasar terpenuhi, regulasi diri mereka akan terbentuk secara alami. Apakah menjawab, Wildan? Alhamdulillah terjawab. Syukron Ukti. Afwan.
Oke, izin menjawab pertanyaannya dari Zaskia. Sebenarnya ini banyak aspeknya ya, tapi mungkin Ana ambil beberapa aja. Dan juga nggak fair rasanya kalau kita bilang suksesnya atau berhasilnya metode ini tuh untuk setiap sekolah tuh kita sama ratakan gitu. Karena sekolah yang di kota berbeda dengan di desa, dengan yang di pedalaman. Jadi mungkin keberhasilannya tuh bisa kita ukur dari siswa itu tahu atau punya pengetahuan tentang bahasa Arab itu apa gitu. Dan juga mereka tuh nyaman gitu dalam menggunakan bahasa Arab walaupun masih terbata-bata karena fasilitas setiap sekolah kan berbeda gitu loh. Nggak fair rasanya kita kalau nyandingin sekolah misalnya contoh Alexandria School dengan sekolah yang ada di pedalaman. Jauh sekali fasilitasnya. Nah, makanya mungkin kita bisa ngukur keberhasilannya dengan cara ya mungkin paling rendahnya dengan cara siswa itu tahu gitu bahasa Arab itu seperti apa, dia mampu untuk berbicara bahasa Arab walaupun masih terbata-bata gitu. Yang penting dia aman ya untuk mempraktikannya sesuai dengan piramida Maslow ini ya. Dan juga jika suatu saat nanti dia mungkin punya kesempatan untuk belajar lebih lagi ya bisa jadi dasarnya itu atau pondasinya itu ya dari situ gitu, dari rasa amannya dia dalam menggunakannya sehingga dia mencapai tujuan hidupnya gitu dalam menggunakan bahasa Arab. Seperti itu mungkin Zaskia kurang lebih. Apakah terjawab? Oke, jawab Igi. Thank you. Ya, terima kasih. Ini boleh di stop share dulu, Fatia. Jawab yuk. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Belum dijawab ya, Egi ya. Yes. Oke, ya izin jawab pertanyaan Haikal tadi. Tadi pertanyaannya apakah efektif ya pendekatan pendekatan kebutuhan pada kegiatan belajar mengajar di zaman sekarang. Menurut kami itu efektif karena dari gabungan dua pendekatan itu siswa itu bisa lebih antusias belajarnya. Terus ya dia tuh belajarnya bisa enjoy gitu dan dia merasa didukung. Nah, karena relevansi zaman juga dari yang biasanya kita suruh apa menghafal gitu ya, jadi bisa diganti dengan mengikuti relevansi zaman itu dan contohnya dengan literasi teknologi atau kesehatan mental gitu. Nah, pembelajarannya itu juga guru itu sebagai fasilitator yang mastiin semua siswa semua siswa itu nggak ada yang tertinggal dan siswa itu belajar dengan cara belajarnya mereka sendiri yang mana biar mereka itu belajarnya bisa enjoy dan senang. Terjawab jika Baik, Saudari Rizka, terima kasih atas jawabannya. Oke, dengan terjawab baik bilang kasih pertanyaannya atas
Iya. Oke, sudah terjawab semua ya, teman-teman? Sudah usahanya. Hah? Udah belum? Ya. Sudah. Oke, nah sekarang bagian saya sebelum apa namanya kita menyelesaikan kuliah ini. Boleh ditayangkan lagi piramida Maslow-nya, pemakalah. Tadi tuh namanya kan dia piramida Maslow ya, harusnya bentuknya piramida. Jadi teman-teman jangan mengubah ininya ya, jangan mengubah konsepnya. Ini kan dibikin jadi poin-poin ya sama pemakalah ya. Slide ke berapa tadi? Ke 4 kalau nggak salah. Nah ya yang ini. Kan namanya piramida Maslow, harusnya kan bentuknya piramida ya. Coba deh teman-teman googling piramida Maslow. Piramida Maslow, coba. Coba saya Google piramida kebutuhan Maslow. Tukeran ya, saya yang share screen ya. Boleh stop share dulu. Hmm, Piramida kebutuhan Maslow. Nih, piramida kebutuhan Maslow. Dia bentuknya kayak piramida memang. Nah, ini. Jadi kalau menurut piramida Maslow, tingkatan yang paling bawah itu, kita coba lihat gambar yang ini. Tingkatan yang paling bawah itu namanya fisiologi. Nah, kebutuhan pertama itu fisiologi, yaitu rasa, oh bukan, bukan ini, bukan. Oh ya benar sih ya. Oh yang ini nih, ini lebih mudah difahami. Nah, buka. Oh gambarnya kecil. Saya cari yang lebih besar. Ini aja coba ya. Nah, ini piramida kebutuhan Maslow. Jadi, kalau Abraham Maslow itu mengurutkan ada hierarki seseorang itu bisa mencapai kebutuhan paling tingginya jika yang bawahnya sudah terpenuhi. Ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk sandang, pangan, papan, gitu kan ya, makan, minum, tidur, pakaian dan lain sebagainya. Nah, dia akan memiliki rasa aman jika ininya sudah terpenuhi. Gitu, kalau menurut si Abraham Maslow. Jadi rasa aman itu berkaitan dengan keamanan, keteraturan, stabilitas, rasa aman lahir dan batin dan sebagainya gitu. Nah, setelah ini semua terpenuhi, baru dia akan memiliki rasa aman di tingkat di atasnya. Misalnya kalau sosial itu adanya ada keluarganya, dia penuh kasih sayang dan lain sebagainya, dia diakui, dia dianggap oleh keluarganya dan teman-temannya, nah gitu. Jadi dia punya teman, dia punya sahabat dan lain sebagainya. Nah, naik lagi baru penghargaan. Nah, penghargaan itu berupa misalnya eh, kalau seseorang sudah berada di atas, misalnya tiba-tiba jadi ketua BEM, misalnya gitu, atau ketua ya, taruhlah jadi ketua BEM. Tapi rasa yang di bawahnya ini belum selesai, nanti dia memiliki kekosongan dalam kepemimpinannya, misalnya gitu. Jadi misalnya kepemimpinannya itu terlalu tidak menghargai waktu gitu. Nah, kalau misalnya mungkin susah saya menjelaskan kalau dari versi saya yang bekerja nih misalnya seandainya saya tiba-tiba nanti mencapai jabatan tertentu, tapi misalnya di bawahnya ada yang kurang dari diri saya, nah bisa jadi uh, apa namanya kepemimpinan saya akan
kosong dalam sisi-sisi tertentu. Misalnya saya tidak menghargai waktu, pokoknya kerja dalam tekanan. Saya membuat orang bekerja dalam tekanan 24 jam harus bekerja tanpa memikirkan bagaimana dia dengan keluarganya. Kayak gitu. Nah, itu bisa jadi karena faktor sosial saya itu belum terpenuhi. Kebutuhan sosial saya terhadap keluarga belum terpenuhi. Misalnya gitu. Nah, jadi kalau sudah mencapai di atas ini, untuk naik ke atasnya lagi, jadi kalau menurut Abraham Maslow itu, seseorang itu bisa mengembangkan diri, bisa apa namanya, menyampaikan ide dan apa namanya, menyampaikan ide dan semua uh, ya idenya dia gitu kan. Nah, itu kalau bawahnya sudah terpenuhi dulu gitu. Nah, itu secara umum ya. Nah, kenapa ini dipelajari? Karena teori Abraham Maslow ini memiliki kaitan dalam proses pembelajaran gitu. Jadi kalau misalnya kebutuhan dasarnya saja tidak terpenuhi, tadi kan paling bawah fisiologi. Misalnya siswanya lapar, siswanya kurang tidur, gimana belajar akan menjadi fokus gitu. Jadi asumsinya gitu. Jadi teman-teman siswa-siswa yang belajar di kelas, teman-teman yang belajar di sini kalau misalnya ngantuk dan lain sebagainya, ya tentu saja kebutuhan dasarnya saja belum terpenuhi. Bagaimana bisa mencapai jenjang yang lebih tinggi gitu. Nah, kemudian kebutuhan untuk rasa aman. Jadi lingkungan belajar itu harus nyaman, baik secara fisik maupun secara emosional. Kadang ada lingkungan belajarnya aman, tapi mahasiswa atau siswa merasa tertekan. Tertekan dia masuk kelas karena misalnya dia takut dengan salah satu peserta temennya karena mungkin sering jadi objek bullying, objek perundungan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, biasanya anak-anak yang ketakutan masuk kelas ini dia tidak bisa menyerap materi dengan baik karena ada rasa takut. Bisa jadi dosennya atau gurunya yang menyebabkan kebutuhan atas rasa aman itu tidak terpenuhi. Misalnya gurunya jadi guru atau dosen killer gitu ya, untuk masuk kelas aja takut. Nah, jadi materinya tidak terserap dengan baik oleh si siswa karena siswanya merasa ketakutan. Kemudian yang di atasnya lagi tadi kebutuhan sosial. Nah, siswa itu perlu perlu merasa diterima di kelompoknya, baik oleh guru maupun oleh teman-temannya. Gitu. Nah, itulah yang menyebabkan motivasi belajarnya cenderung meningkat. Nah, yang atasnya lagi pengakuan atas apa tadi? Penghargaan. Nah, jadi guru itu perlu memberikan apresiasi kepada siswa, membuat mereka menjadi orang yang mau mencoba bertanya dan berkembang dengan lebih baik. Nah, yang terakhir, aktualisasi diri. Nah, di sini siswa itu dia bisa berpikir kritis, kreatif, mandiri dan lain sebagainya jika yang bawah-bawahnya tadi sudah terpenuhi. Dia tidak dia tidak tertekan dalam proses pembelajaran, dia punya teman yang kooperatif, misalnya dia punya motivasi yang baik, dia tidak sedang lapar, tidak sedang mengantuk. Nah, biasanya ini adalah orang-orang yang fokus dalam belajar, gitu. Tapi, nah tadi ada pertanyaan nih dari Haikal. eh oh, Zaskia dulu tentang parameter keberhasilannya dari teori ini. Nah, jadi teori ini tidak selamanya relevan gitu. Tidak selamanya relevan. Karena ada yang bilang apa eh, tidak tentu juga, belum belum tentu siswa yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya tidak bisa aktualisasi diri. Ibaratnya gini, siswa yang lapar belum tentu dia tidak bisa aktualisasi diri. Ya misalnya memang keadaan ekonominya kurang sehingga ini anak tidak dapat asupan gizi atau tidak bisa makan dengan cukup seperti teman-teman yang lain, toh buktinya dia berprestasi juga gitu. Nah, jadi memang teori Abraham Maslow semakin ke sini itu hanya dijadikan acuan dasar saja. Jadi teori ini masih berguna, tapi tidak bisa dipakai secara kaku. Jadi kalau menurut teori Abraham Maslow itu kan dari bawah dulu harus terpenuhi, baru dia bisa naik ke atas. Tapi faktanya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, dia bisa berprestasi di atas. Gitu. Walaupun di kelas dia tidak merasa aman, dia misalnya sering jadi objek bullying, misalnya sering diapakan, tapi dia tetap berprestasi gitu. Karena memang mental anaknya mental baja, misalnya gitu. Nah, jadi kenapa kita kok perlu kalau dia tidak tidak begitu dipakai zaman sekarang kenapa dipelajari gitu kan?
Nah, jadi intinya teori ini sebenarnya perlu menjadi dasar bagi si guru untuk menilai siswanya. Mana tahu, oh ternyata anak saya ini gak bisa belajar dengan baik karena ternyata dia ada yang dia takuti di kelas gitu. Nah, di situ guru tuh bisa memodifikasi kelas. Misalnya ada siswa yang takut maju karena kalau maju nanti disalahin, nanti diketahuin satu kelas. Nah, guru bisa menciptakan rasa aman. Nggak apa-apa, salah kan namanya belajar. Yang teman-teman nggak boleh menertawakan teman-teman yang salah ya gitu. Nah, jadi guru itu bisa menciptakan rasa aman di dalam kelas gitu. Nah, selain tadi mengenai teori Abraham Maslow ini tidak selalu berurutan, nggak harus berurutan. Kalau menurut Maslow kan dia hierarki dari bawah harus ke atas. Tapi zaman sekarang tuh tidak harus selalu berurutan. Ada aja tetap siswa yang berprestasi walaupun kondisi ekonominya kurang. Nah, teori Abraham Maslow itu kadang juga dipengaruhi oleh budaya gitu kan, oleh dunia digital. Nah, sekarang ada orang-orang yang misalnya mengerjakan sesuatu demi mengharapkan penghargaan. Un- Dia mengerjakan sesuatu tuh karena ingin dipuji. Gitu, bukan karena betul-betul ingin apa namanya aktualisasi, bukan betul-betul karena ingin apa, oh saya harus mampu menyelesaikan ini gitu, tapi karena memang ingin dilihat, ingin dipuji, kan ada juga orang yang seperti itu. Tapi di zaman sekarang penghargaan itu kan bisa datang dari mana saja, dari medsos misalnya, dari apa, dari like yang paling banyak dan lain sebagainya gitu. Jadi memang teori kebutuhan Maslow ini mengubah dinamika kebutuhan di dunia digital. Nah, belakangan teori ini eh, banyak dikatakan kurang didukung dengan bukti yang ilmiah. Jadi intinya, kenapa sih kita perlu mengetahui hal ini? Ya, lebih kepada guru bisa memiliki acuan. Oh, ternyata ada beberapa kebutuhan yang perlu diakomodasi atau perlu dimiliki oleh siswa di dalam kelas gitu. Jadi misalnya ada siswa yang saya pernah ngajar di PBA juga, saya pernah ngajar di PBA juga. eh dari semester 1 saya ngajar mahasiswa ini itu nggak pernah lepas masker gitu. Dia pakai masker, bukan pakai cadar ya perempuan. Nggak pernah dia lepas maskernya dari semester 1. Dari semester 1, oh mungkin saya kira memang dia pakai masker gitu. Cuman waktu itu saya pernah minta yang bersangkutan untuk maju ke depan. Maju ya ke depan, nah silakan maju ke depan. Tapi suaranya tuh kecil sekali. Terus eh, bisa tolong di apa, Ukti Irfa, apa namanya, tinggikan suaramu gitu kan. Tapi tetap dia hanya menggeleng dan kayak ketakutan gitu. Aduh, ini kenapa nih gitu kan? Habis itu saya dekati, ya udah kamu jawab di telinga saya aja gitu. Dia jawab, padahal jawabannya benar. Oh ya, ya udah, yuk silakan duduk gitu. Udah duduk. Cuman menurut saya jadi penasaran aja gitu. Kenapa ya dia yang lain maju dengan percaya diri, bahkan sambil ngelucu gitu di depan kelas, kok yang ini enggak gitu. Akhirnya saya tanya sama temannya, beberapa kali saya melihat dia duduk dengan orang yang sama. Temannya saya panggil, kebetulan PJ kelas saya. Saya tanya, ini kenapa gitu? Ya Ustazah, dia memang seperti itu katanya gitu. Dia nggak mau bersosialisasi, dia nggak biasa untuk diminta maju ke depan karena dulunya homeschooling gitu. Dulunya homeschooling. Oh oke. Terus dia itu berarti kan dia nggak pernah berhadapan dengan orang banyak gitu kan. Kemudian ya itu dia seperti tidak ingin dikenal dan tidak ingin dilihat oleh teman-temannya. Akhirnya saya cuma bilang, oh kalau begitu berarti kamu harus jadi sahabatnya dia biar dia nggak depresi masuk di apa namanya di prodi ini. Karena kan di prodi ini kan orangnya banyak ya. Dan nggak mungkin kalian nggak pernah diminta atau nggak mungkin kalian nggak pernah ditunjuk untuk berbicara di depan kelas. Nggak mungkin tidak. Dari sejumlah mata kuliah, sejumlah dosen pasti meminta kalian untuk nggak mungkin nggak presentasi kan, gitu kan, nggak mungkin tuh nggak presentasi. Kebetulan waktu itu mata kuliah dengan saya memang tidak ada presentasi, waktu itu mata kuliahnya qiraah semester 1, semester 2 sampai semester 3. Jadi sifatnya ya apa namanya interaktif aja berdua, maksudnya interaktif antara dosen mahasiswa. Jadi akhirnya di semester berikutnya saya tidak pernah meminta mahasiswa itu maju atau ya nggak pernah minta dia maju gitu.
Jadi saya menilai dia dari tugas-tugas individunya saja. Karena ada upaya dari saya ingin menciptakan rasa aman untuk dia gitu. Tapi toh nanti kan di akhir akan ketemu dengan saya juga ujiannya lisan gitu. Nah, mungkin bagi saya oh ya ada gunanya juga nih kebutuhan apa namanya piramida kebutuhan Maslow ini diketahui. Ya, siapaan? Kasih, Pak. Jadi ada gunanya juga piramida kebutuhan Maslow ini untuk diketahui. Mana tahu nanti teman-teman menemukan hal-hal yang seperti ini gitu di dalam kelas. Saya kebetulan menemukan ya karena itu ya. Karena nih anaknya homeschooling, nggak pernah berhadapan dengan banyak orang, kemudian dia memiliki rasa takut, jadi mungkin rasa aman di dirinya dia tuh dia nggak aman, misalnya ada di dalam kelas itu mungkin dia tidak aman. Cuman di satu sisi saya hanya berharap ini anak paham dengan apa yang saya ajarkan ya sudah. Dia nggak perlu saya minta maju ke kelas, yang penting dia memiliki rasa aman dan dia paham materinya. Karena saya meyakini kalau anak itu tidak aman, dia tidak bisa menyerap materi dengan baik. Gitu. Ya udah, saya yang penting ya udah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa dia nggak saya minta maju, saya beri nilai khusus lah untuk dia, tapi nanti di ujian akhir saya minta benar-benar apa dialog. Maksudnya benar-benar apa kan kalau kiroah itu kan saya minta dia baca, kemudian saya tanya jawab menggunakan bahasa Arab, saya perdalam teksnya. Ternyata anak pinter gitu. Jadi, oh ya pantas anaknya pinter juga kok kata saya. Ya udahlah nggak apa-apa. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi teori kebutuhan Maslow ini apa bisa difahami oleh teman-teman. Dia tidak harus selalu berurutan, dia tidak kaku, tapi bisa dijadikan acuan saat misalnya kok ada kasus khusus nih di dalam kelas. Kok ada anak yang kalau mata kuliah ini atau mata pelajaran saya dianya begini. Nah, bisa ditelusuri tuh. Ada apa gitu kan? Apakah kebutuhan dasarnya atau kebutuhan fisiologisnya tidak terpenuhi atau kebutuhan rasa amannya tidak terpenuhi atau ada sosialnya yang tidak terpenuhi atau apa gitu. Nah, kadang ada anak yang cenderung kok nama saya nggak dipanggil-panggil gitu padahal dia pengen maju pengen tampil gitu kan ada juga kan yang seperti itu karena memang dia menurut dia tuh dia butuh pencapaian dan penghargaan gitu ada juga yang ya udah kalau itu diberikan saja kesempatan kepada yang bersangkutan. Nah, kira-kira seperti itu ya itu gambaran untuk Abraham Maslow ini teorinya Abraham Maslow. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Cukup ya? Nah, saya minta bantuan ini ya, PJ, Salsa dengan Rida, form 0506-nya diisi dan dilengkapi. Kemudian teman-teman yang sudah presentasi, jangan lupa untuk mengisi form penilaian diri dan sejawat. Ya, ingat sekali lagi yang sudah presentasi, berarti kelompok hari ini dan kelompok yang kemarin-kemarin sudah presentasi, jangan lupa mengisi form penilaian diri dan sejawat. Oke, saya kira begitu ya pertemuan kita hari ini. Pekan depan kita jumpa lagi. Kita sudah bahas kurikulum pekan depan. Nah, jadi teman-teman tahu nggak kurikulum secara fisik bentuknya seperti apa? Tahu nggak? Kalau RPS tahu bentuknya? Tahu. Kalau kurikulum bentuknya tahu nggak kayak gimana? Kalau buku ajar pasti tahu. Kurikulum tahu nggak bentuknya kayak gimana? Belum. Nah, nanti pekan depan ya. Nanti saya tampilkan juga uh, kurikulum PBA. Nah, seperti apa? Nah, kurikulum sekolah bentuknya seperti apa. Nah, nanti kita diskusikan di pekan depan. Oke, terima kasih kehadiran teman-teman semua. Kita sudahi perkuliahan kita hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.